A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Baik, kita berikan atau doakan khusus untuk almarhum Bapak Haji Rasid bin Ahmad, usia 80 tahun. Kapan meninggalnya, Bang? Kemarin ya, malam kemarin. Oke. Kita hadiahkan Al-Fatihah, kemudian kita doakan mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan terbaik di sisinya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, ma'as siddiqina wasyuhada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita akan coba mengkaji kembali kajian kita yang dahulu tentang perang pemikiran. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan begini. Orang-orang kafir itu berkeinginan untuk mematikan cahaya-cahayanya Allah. Tapi sesungguhnya Allah itu penyempurna atau maha penyempurna cahaya bagi hamba-hambanya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka. Saya ingin coba angkat satu cerita di dalam Al-Quran yang menjadi sebab turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi Bapak Ibu, ketika turun perintah, kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu dari Masjidil Aqsa, kemudian pindah ke Masjidil Haram. Itu kalau kita tak salah dalam sejarah itu 2 pekan setelah berdirinya Masjid Quba. Nah, di sini Bapak Ibu, ini unik. Ketika Nabi sampai di Madinah atau di Yasrib itu, orang-orang Yahudi itu senang. Karena ketika itu kiblat kita masih ke Baitul Maqdis. Tidak ada yang protes itu. Karena termasuk Yahudi ketika itu. Termasuk Yahudi.
Yahudi pun ketika itu senang dengan Nabi. Senang dalam arti lain adalah karena memang masih mengarah ke Baitul Maqdis. Setelah turun ayat perintah untuk merubah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, disinilah kemudian perannya orang-orang Yahudi dan munafiknya Madinah itu kelihatan. Yang sesungguhnya kelihatan. Jadi ketika Nabi diperintahkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, disitulah kemudian orang-orang Yahudi protes, tidak terima dan tidak mau. Ini awal mula kenapa mereka mulai tidak suka dengan Islam. Sebenarnya kebencian mereka terhadap Islam sudah lama. Tetapi mulai mereka tampakkan kebencian itu ketika mereka atau ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Apa alasannya? Alasan Allah sebenarnya mudah. Untuk melihat yang betul-betul beriman itu yang mana. Sehingga ketika itu nampak dua kelompok yang memang tidak beriman kepada Nabi ketika itu. Satu kaum munafik, satu lagi kaum Yahudi. Disinilah kemudian bahasanya orang Yahudi ini disebut dengan kafir. Kemudian orang munafik tetap disebut sebagai kafir. Orang munafik tetap sebagai munafik, orang kafir, orang Yahudi dianggap kafir. Kenapa? Karena kekafirannya, kekufurannya yang tidak mau menerima perintahnya Allah. Di sini Bapak Ibu, begitu dalamnya rasa sakit mereka terhadap perintah yang Allah berikan kepada mereka. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran walan tarda ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani wahai Muhammad tidak akan pernah senang kepada dirimu sampai engkau harus mengikuti agamanya. Atau bahasa lain dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Baghawi itu diartikan millah itu bukan agama, tapi diartikan sebagai jalan. Tariqah, jalan. Tetapi Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Al-Munirnya mengatakan itu adalah bagian daripada agama. Sehingga dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan karya Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan millah di situ agama. Sampai kita mengikuti jalan mereka atau agama mereka. Beda-beda tipis lah. Kalau kita mengikuti jalannya kaum-kaum Yahudi, ya seperti saat inilah. Westernisasi bahasa lainnya, westernisasi. Westernisasi itu artinya kebarat-baratan. Koreaisasi ke Korea-Koreaan. Tapi sekarang agak berkurang nampaknya. Peradabannya mulai berkurang Korea. Yang mulai muncul peradaban lain. Bukan Korea lagi, bukan Barat lagi. Tidak tahu peradaban yang mana lagi yang muncul. Di kita ini dijajah oleh negara-negara yang memang punya peradaban. Jadi menurut mereka peradaban mereka bagus, kita ikuti. Gitu. Memang ini kita orang-orang Muslim itu seperti apa? Seperti, mohon maaf, ketika itu disebut sebagai mudah sekali mengikuti sesuatu yang memang tak sejalan dengan agama, tak sejalan dengan syariat. Nah, ada dua kelompok yang membenci Islam di dalam ayat tersebut. Yang pertama Yahudi dan Nasrani yang dianggap secara umum. Pertanyaannya adalah, mengapa orang Yahudi membenci Islam? Dan mengapa Nasrani juga ikut membenci Islam? Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi Bapak Ibu, ketika Islam dibenci oleh Yahudi, ketika Islam dibenci oleh Nasrani, itu menjadi pertanyaan. Sehingga kenapa Allah abadikan itu permasalahan itu terhadap Nabi kita Muhammad SAW? Allah abadikan dalam Al-Quran. Ternyata kebencian itu sampai saat ini terjadi. Kemudian muncul, mengapa mereka membenci Rasulullah? Sebenarnya akarnya juga dari situ. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kitabnya Yahudi, Talmud. Dalam kitab Talmud itu, yang harusnya menjadi Nabi bukan Nabi Muhammad. Yang harusnya jadi nabi itu bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Jadi nabi yang mereka inginkan, jadi ketika Nabi Isa terakhir itu ada masa fatrah, masa hilangnya kenabian.
Sebelum Nabi Muhammad itu ada namanya masa kehilangan kenabian. Yang muncul di antara mereka orang-orang soleh namanya. Yang soleh-soleh ini masih mengikuti agama-agama nenek moyang. Agama-agama nenek moyang. Pemahaman-pemahaman nenek moyang. Sehingga Bapak Ibu singkat cerita, ketika Nabi Muhammad diutus atau dibaiat menjadi nabi, atau ketika Nabi masih kecil, itu banyak sekali orang-orang yang mengetahui tanda kenabian itu. Disitulah kemudian mereka mengatakan, kami tidak senang karena Nabi Muhammad bukan dari golongan kami. Kalau diurut jalurnya Ishak, Muhammad dari Ismail. Ada Ismail, ada Nabi Ishak. Jalur akhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa masanya jauh dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi? Dari belahan itu tidak ada tuh. Tidak ada, yang ada orang soleh. Tapi kemudian dari jalur sini, dari jalurnya Ishak itu banyak sekali Nabi. Tapi Nabi-Nabi dari jalurnya Ishak itu untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Sehingga dalam Al-Quran itu kalimat, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, mengapa kok kalimat itu yang nanti kelak menjadi pegangan oleh kaum Yahudi? Ini pegangan penting bagi Bapak Ibu biar tahu. Ada judul bukunya Yahudi Mengapa Mereka Berprestasi. Judul bukunya itu kayak Haji Toto Tasmara. Cari saja bukunya Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa Yahudi itu berprestasi. Kata mereka. Itu kata mereka ya, bukan kata kita. Tapi pengakuan itu berdalil. Dalilnya apa? Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku berikan kelebihan kalian di atas orang-orang yang lain. Pertama, alasannya mengapa mereka dianggap orang-orang yang paling berlebih daripada agama yang lain, daripada kaum yang lain. Karena dari jalur mereka inilah kemudian muncul sekian banyak para nabi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini kita urut dulu kebencian mereka terhadap kita. Biar Bapak Ibu tahu kenapa Yahudi itu sampai kiamat nggak akan berhenti membenci kita. Dan ingat, yang dibenci bukan hanya Islam. Tapi semua agama dibenci. Yang memang keluar dari jalur mereka, mereka benci. Sehingga dari Yahudi ini, dari sebuah komunitas menjadi nanti agama. Di awalnya bukan agama. Bani Israel, Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya anak 12. Anak yang keempat namanya dari siapa namanya itu? Istrinya itu. Laiha. Perempuan Laiha ini punya anak. Salah satu anaknya namanya Yahuza. Yahuza itu anak Nabi Yakub nomor 4. Dari istri yang kedua. Anak Yahuzahnya ini yang punya otak untuk membunuh Yusuf. Jadi caranya Yahuza ini untuk membunuh Yusuf ini, dia tak mau sendirian. Harus pakai tangan yang lain. Nah, ini strategi. Jadi strategi mengapa ada orang menjerumuskan orang lain tapi tidak tangan dia, tapi dia otaknya gitu. Nah, ini termasuk bagian daripada Yahuda itu. Bukan Yahudi ya, beda tipis saja lah. Jadi ketika Yahuza ingin membunuh Yusuf, dia ajak tuh abang-abangnya Sam'un dan lain sebagainya. Ada Sam'un, ada Levi, diajak. Ketika mereka ingin membunuh Yusuf, Yahuza itu dalang dari segala kerusakan itu. Singkat cerita, mereka sampai ke Mesir, mereka minta maaf kepada Yusuf, turun ayat Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran, aku melihat bintang-bintang bersujud kepadaku. Dan ini tentang Yusuf. Tentang Yusuf. Dan itu kemudian kata Nabi Yakub, simpan dulu, kelak akan menjadi sebuah kenyataan. Betul. Dibawa Nabi Yakub alaihissalam dengan anak-anaknya yang lain yang 11 orang itu pindah. Dari Palestina pindah kemudian ke Mesir. Lama tinggal di Mesir. Termasuk salah satunya Yahuza yang juga ikut. Dalam bahasa Israiliyat, saya sampaikan dalam bahasa Israiliyat. Maksudnya begini. Dalam kitab-kitab Israiliyat,
dalam cerita-cerita Israiliyat itu sampai muncul pernyataan tidak ada yang disebut dengan Yusufi, yang ada yang disebut dengan Yahudi. Tidak ada nanti kelak di akhir zaman itu, kata mereka dalam kitab tersebut, tidak ada masyarakat yang dipanggil Yusufi, tapi justru yang dipanggil adalah Yahudi. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Karena pengikut Yahuza. Nah, salah satu di antara sekian banyak anak-anak para Nabi Yakub tadi, 12 orang tadi, termasuk Yahuza ini yang paling banyak pengikutnya. Dan mereka kelak menjadi satu kelompok sendiri di belah bagian Mesir tersebut. Kemudian dari situlah kemudian muncul yang disebut dengan kelompok yang pengikut Yahuza, yang disebut dengan Yahudi. Sampai di sini paham? Sebagian di antara mereka yang kelompok-kelompok Yahudi ini tadi pindah. Ada yang balik ke asal, ke Palestina. Balik ke asal. Waktu itu mereka tidak dinamakan dengan Yahudi, tapi masih dalam konteks bahasa Israel. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Nama lain daripada Nabi Yakub. Yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Siapa namanya? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Bapak semua nabi. Atau dalam bahasa lain ada buku judulnya mengatakan bahwa Ibrahim bapak semua agama. Tapi itu bertentangan dengan akal agama, akal Al-Quran. Kata Al-Quran, makana Ibrahim Yahudian walaya Nasraniyah. Jadi Ibrahim itu bukan Nasrani, bukan Yahudi. Walakin kana hanifan muslima. Tapi Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Islam. Jadi Bapak Ibu dalam sejarah ini salah satu cara mereka merusak. Dalam perang pemikiran itu yang mereka rusak adalah pikiran. Sekarang dalam sejarah Kementerian Agama, baca buku dalam sejarah agama Islam itu, dalam sejarah agama itu dalam Kementerian Agama itu judulnya adalah agama itu termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, itu nabi-nabi yang lain itu punya agama masing-masing. Nabi Isa agamanya Nasrani, salah. Dan itulah kesalahan fatal yang terjadi dalam pendidikan. Bahwa agama para nabi, semua nabi agamanya cuma satu. Islam. Coba bayangkan. Dan itu dirasuki dalam jalur pendidikan. Masuk Bapak Ibu. Jadi anak-anak tahunya apa? Agama Nabi Isa, Nasrani. Begitu paham mereka? Iya. Kenapa? Karena bagi mereka ada agama-agama yang lain. Yang disebut sebagai agama samawi. Agama samawi. Dan itu salah fatal. Yang benar adalah agama cuma satu, agama Islam. Memang ada agama-agama yang lain, tapi para nabi tidak memeluk agama itu. Mereka semua Muslim. Hanya saja kitabnya yang berbeda. Sebelum Nabi Muhammad semuanya disebut dengan sahifah. Sahifah, sahifah, sahifah. Lembaran. Termasuk di tangan Nabi Adam alaihissalam. Di tangan Nabi Adam punya anak namanya Syed. Apa namanya? Syed. Nabi Adam menurunkan satu lembar atau lembaran agama yang bernilai tentang nilai-nilai agama, tentang ketauhidan yang dia berikan kepada anaknya namanya Syed. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, singkat cerita kembali masalah tadi. Nah, kenapa kaum Yahudi membenci Islam? Nah, sebelum kita ke sana, kita kembali dulu kepada Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kalian itu aku lebihkan. Insyaallah lain waktu kita akan coba angkat Bapak Ibu. Ternyata Israel dengan Yahudi, Bani Israel dengan Yahudi itu berbeda. Tidak semua Bani Israel Yahudi dan tidak semua Yahudi itu Bani Israel. Apalagi sekarang. Sekarang itu Yahudi bukan seutuhnya Bani Israel. Bahkan terputus. Ada yang mengatakan terputus. Kalau disebut saat ini 92% itu orang-orang Yahudi sekarang itu lebih tepatnya berasal dari Georgia. Tapi sisanya sekitar 8%-an itu berasal dari Afrika. Justru oleh salah satu penelitian dikatakan dari Afrika. Jadi agak sedikit jauh nih. Terus apa kaitan mereka dengan yang ada di Israel? Dan ini Yahudi berbeda. Kita ambil contoh Nazi. Kita ambil contoh Hitler. Kita ambil contoh yang lain.
namanya Rockefeller. Ini mesti nama-nama aneh nih Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih tahu dulu. Jadi Bapak Ibu, Yahudi itu punya banyak organisasi. Saya lupa bawa bukunya. Nama judul bukunya Ensiklopedia Yahudi. Ada beberapa organisasi. Ada namanya Rothschild, ada namanya Rockefeller, apa namanya pokoknya agak susah. Rockefeller. Kemudian ada Brotherhood, ada Secret Society namanya. Jadi ada banyak organisasi. Ada Freemasonry. Yang sebelum Freemasonry ada namanya Freemason. Namanya Freemason. Sebelum Freemasonry. Ini tahun 2008 sangat-sangat ramai Freemasonry ini. Nah, ini kemudian ada bagian masing-masing. Bagian masing-masing. Yang tujuan mereka ada masing-masing. Dan itu terbagi di setiap negara. Dan ini berbeda. Yahudi Jerman berbeda dengan Yahudi yang ada di Inggris. Yahudi di Inggris berbeda dengan Yahudi yang ada di Perancis. Yahudi yang ada di Persia itu berbeda lagi dengan Yahudi yang ada di Israel. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini perlu dipisahkan sebenarnya. Tapi singkat cerita nanti mudah-mudahan di lain waktu kita bisa angkat perbedaan Israel dan Yahudi. Tapi sampai saat ini Bapak Ibu, pemahaman antara Yahudi dan Israel itu hampir disamakan. Bahwa Yahudi ya Israel, Israel ya Yahudi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran ada dua pemahaman paling tidak. Yahudi identik dengan ancaman yang Allah berikan pada mereka. Jadi ketika kaitannya dengan Yahudi, itu Allah mengancam mereka. Salah satu ancamannya adalah laknat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian neraka yang Allah berikan kepada mereka. Kehancuran yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi Bani Israel satu sisi mereka ada yang baik, satu sisi ada yang tidak baik. Sehingga kalimatnya dalam Al-Quran Allah sebutkan. Allah ulang beberapa kali. Yang terekam dalam surat Al-Baqarah. Ayat 42 sampai 102, ayat 42 kemudian yang 122 sama. Kami sudah berikan kepada kalian nikmat yang besar kata Allah kepada kaum Bani Israel. Bahkan kami lebihkan kalian di atas segalanya. Nah, di sini Bapak Ibu kemudian menjadi pegangan oleh kaum Yahudi. Kata Yahudi, kami ini dilebihkan atas kalian semua. Dan semua yang hidup, kaum-kaum yang hidup, agama-agama yang hidup yang selain daripada Yahudi, dalam kitab mereka diartikan sebagai, kita ini Bapak Ibu diartikan oleh mereka sebagai pelayan Yahudi. Sehingga mereka tulis dalam kitab mereka, membunuh masyarakat Gaza dan Palestina itu kewajiban. Jadi biar Bapak Ibu tahu kenapa mereka membunuh Gaza, orang-orang di Gaza itu. Karena kewajiban dalam kitab mereka wajib karena mereka pengacau. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Itu tertulis. Jadi itu Bapak Ibu yang ingin mereka. Ini kita membahas Yahudinya dari sisi yang berbeda. Saking kejamnya, bahkan mereka mengatakan dalam tulisan mereka itu, dalam kitab mereka, tidak ada yang disebut dengan Gaza, itu tidak ada. Itu cuma jalur. Jadi kalau ada orang yang hidup dalam jalur tersebut, itu bukan mereka yang hidup di situ, bukan orang-orang yang ada di situ. Dan bukan orang Palestina. Dan itu bagi mereka adalah orang-orang yang merusak. Sehingga kata rahib mereka dalam tulisan itu, dalam kitab mereka itu, kata rahib mereka, membunuh mereka sekalipun kalian mampu adalah kewajiban. Sekalipun tidak ada perlawanan dari kelompok. Jadi membunuh mereka adalah kewajiban. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, itu baru satu jalur Pak. Belum jalur yang lain. Tujuan mereka satu. Bagaimana caranya orang mengikuti mereka. Sekarang bagaimana kalau mereka ingin diikuti. Mereka ingin dilayani. Kalau pemahaman mereka adalah kelebihan yang Allah berikan adalah karena mereka memiliki kelebihan genetik secara ilmiah. Jadi oleh para peneliti orientalis, ini yang merusak nih Bapak Ibu, ini yang merusak tulisan tuh ini. Dari dulu sampai sekarang, ilmuwan barat mengakui bahwa kelebihan genetik Yahudi di atas kaum-kaum yang lain. Maka kita ini Bapak Ibu disebut oleh Yahudi Goyim. Goyim itu salah satunya pelayan.
Artinya apa? Yang raja mesti lebih tinggi daripada pelayan. Jadi sampai kapanpun kita pelayan bagi mereka. Satu, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Yang pertama, itu kelebihan yang mereka maksud secara genetik. Tetapi ternyata itu dibantah oleh Al-Quran. Al-Quran katakan kemuliaan yang kami berikan kepada kaum Bani Israel bukan karena genetik, tapi karena ketika mereka kaum Bani Israel pada masa Nabi Yakub alaihissalam, ketaatan mereka kepada Allah sangat tinggi. Sehingga oleh sebagian ulama tafsir mengatakan itu diperuntukkan Nabi Yakub dan pengikut-pengikutnya yang taat kepada Allah. Sehingga kelebihan nikmat yang Allah berikan kepada kaum yang Bani Israel itu karena apa? Karena mereka taat kepada Allah. Sehingga kami lebihkan daripada kalian. Kenapa? Karena dari jalur kalian inilah yang kedua. Jalur kalian inilah kemudian kata Allah banyaknya para nabi yang muncul. Sehingga ketika nabi banyak yang muncul mereka, mohon maaf ini tabiat daripada Israel. Tabiatnya orang-orang Israel. Ketika ada nabi dari golongan mereka, itu mereka beriman dan kemudian kufur. Ini tabiatnya Bapak Ibu. Setiap ada nabi, mereka beriman dan kufur dan ingkar. Sampailah Nabi Isa alaihissalam yang kemudian kelak mereka jadikan jadi Tuhan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini jalurnya. Sehingga ketika yang ketiga, ketika Nabi Muhammad diangkat bukan dari jalur mereka nabi terakhir, itu bukan dari jalur mereka, disitulah rasa benci mereka yang timbul dalam diri mereka. Itu yang kedua. Kebencian pertama karena agama, kebencian kedua karena nabi terakhir bukan dari golongan mereka. Karena harapan dalam tulisan dalam kitab mereka Talmud itu, nabi terakhir itu muncul dari golongan mereka. Sebenarnya tinggal ngurut aja. Kalau diurut silsilahnya, ya Nabi Muhammad juga bagian daripada mereka. Karena apa? Dari silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Nah, jadi bencinya, dendamnya itu dendam kusumat kalau bahasa kita Bapak Ibu. Sampai sini paham ya Bapak? Saking bencinya mereka. Sehingga dua tadi. Yang pertama kebencian mereka terhadap Islam itu karena faktor agama. Ketidakberadaan pengakuan kaum-kaum pengikut Muhammad terhadap agama mereka. Sehingga dalam sejarah Bapak Ibu nanti berubah. Dari Yahudi ini komunitas menjadi satu agama. Sejarah munculnya agama Yahudi. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Makanya bahasa di dalam bahasanya itu adalah bukan Yahudi secara kelompok, tapi Yahudi secara agama. Sampai kita harus mengikuti. Nah, ini belum bagian Nasrani Bapak Ibu. Karena yang benci kepada kita ada dua. Satu Yahudi, yang kedua Nasrani. Nah, Nasrani lain lagi ceritanya Bapak Ibu. Tapi demi kebencian mereka terhadap Islam, yang tadinya Yahudi tidak pernah kerjasama dengan Nasrani, bisa kerjasama demi menghancurkan Islam. Sampai saat ini Bapak Ibu, yang namanya Yahudi tidak akan pernah mau kerjasama dengan siapapun. Itu keangkuhan dan arogansinya Yahudi. Mereka menganggap semua negara yang lain, agama-agama yang lain adalah pelayan mereka. Sehingga mohon maaf, mereka tidak bisa dijengkali Pak. Makanya Yahudi tidak pengen dijengkali. Tidak mau. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu, biar bocor semua. Amerika itu bukan manusia yang tinggal di Amerika itu, penggeraknya Amerika itu bukan orang-orang Amerika, bukan. Asli pakai SOT, secret society, masyarakat rahasia. Masyarakat rahasia itulah berjumlah sedikit Bapak Ibu, tak lebih dari 20 orang. Mereka tak lebih dari, tapi mereka punya duit semua. Mereka semua Bapak Ibu yang memegang Amerika itu Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf, ada namanya bank apa namanya Bapak Ibu? Federal Reserve, tahu Bapak Ibu ya? Bank itu jadi Bapak Ibu, di Amerika itu ada satu kelompok namanya Rothschild. Rothschild inilah yang kemudian pemegang bank rahasia namanya. Ada namanya bank rahasia. Jadi jangan bangga dulu
Ketika kami kerja di sana, di Amerika, di Bank Amerika. Dulu ada orang kita kerja di sana. Siapa namanya Bapak Ibu? Yang pernah kerja di sana. Yang sekarang balik jadi Menteri Keuangan. Sri Mulyani dengan bangga negara mengatakan, Sri Mulyani kerjanya di Bank Amerika. Pertanyaan Bank Dunia. Pertanyaannya adalah, apa tujuan mereka? Tidak ada Bapak Ibu. Tujuan mereka cuma hanya untuk menghancurkan perekonomian dunia. Dan mereka wajib pegang itu. Itu cita-cita Bapak Ibu. Cita-cita kedua, cita-cita ketiga setelah mereka bisa menghancurkan agama. Tapi untuk mengambil agama, mereka harus melawan jalur keuangan, jalur ekonomi terlebih dahulu. Tidak bisa. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Banyak Bu, ini kalau kita urut-urut, tidak tahu kapan habisnya Pak. Sehingga memang harus kita tahu. Jadi jangan salah. Saya pernah ceritakan di masjid ini Bapak Ibu. John F. Kennedy itu pernah datang ke Indonesia untuk ketemu dengan Soekarno. Ketemu dengan Soekarno itu cuma satu saja, mau minjam duit. Biar bisa lepas dari kelompok itu. Balik dari Indonesia sampai ke Amerika dijemput oleh ajudannya. Ada perintah dari atasan untuk ketemu. Masih ada di atas dia. Singkat cerita mulai dari saat itu John F. Kennedy tidak pernah ditemukan. Dan ternyata berapa tahun kemudian baru ditemukan sudah meninggal. Coba bayangkan. Hanya untuk datang. Dan itu pernah terjadi di Indonesia Bapak Ibu. Pernah terjadi. Salah satu, ini agak nggak apa-apa lah sedikit cerita-cerita zaman dulu gitu. Dulu ada namanya sekretaris BUMN. Naik ke Bromo, tak balik lagi. Meninggal. Dalam tuduhan meninggalnya adalah sakit. Sebenarnya tidak, dibunuh. Dan itu kita tahu ceritanya dari seorang hakim, pengacara. Seorang hakim yang ketika itu sudah pensiun, yang pulang dari perkara itu mobilnya ditembak. Dan itu tertulis dalam satu buku judulnya Indonesian X-File. Dan buku itu tidak boleh diterbitkan. Dan boleh waktu itu diterbitkan tapi kemudian ditangkap. Dikumpulkan. Dan itu banyak Bapak Ibu. Kasus-kasus seperti itu banyak. Artinya mohon maaf. Dulu di Yogyakarta itu ada nama orang Nirwan. Suatu ketika dia pergi ke Inggris. Ketika pergi ke Inggris dalam satu tempat, dalam satu transportasi, mereka bertukar buku. Buku ini hampir sama dan sama-sama orangnya sama-sama punya kebiasaan membaca. Nah, kawan kita ini Nirwan ini, dia memegang buku, kemudian dia taruh di atas tempat duduknya. Di samping dia orang Yahudi di Inggris ketika itu duduk sedang pegang buku. Ketika sama-sama menaruh buku, meletak buku, mereka salah ambil buku. Artinya buku itu yang dia pegang dan buku dia dipegang oleh orang lain. Buku dia pegang buku orang Inggris ini dan orang Inggris pegang bukunya dia. Dan tidak tahu kenapa bisa tertukar. Singkat cerita Bapak Ibu, ini ketika kami menghadiri seminar dia. Nirwan ini, dia khusus mengkaji peradaban Islam. Dia punya kebiasaan mengkaji peradaban Islam. Setiap seminar dia wajib ada polisi. Kalau tidak, itu banyak bermunculan tembak-tembakan itu. Dan akhirnya cerita 3 orang yang membaca buku tersebut, 2-nya meninggal, tinggal dia sendiri. Ditembak. Mati 2-duanya ditembak. Dan itu sampai sekarang tidak terungkap. Sampai sekarang tidak terungkap. Dan ini sebenarnya banyak perkara-perkara yang lain. Artinya banyak perkara yang tidak bisa kita ungkap sebenarnya. Nah, Yahudi itu begitu Bapak Ibu. Yang membangkang kepada mereka, ini satu sifat Yahudi. Yang membangkang kepada mereka, mereka bunuh. Kita ambil contoh Barack Obama. Pernah dengar cerita Barack Obama ya Bapak Ibu? Barack Obama itu kenapa tidak lagi diusung? Karena ada satu gerakan yang dibuat oleh Barack Obama yang keluar dari jalur aturan mereka. Sehingga itu kontrak itu oleh teman-teman itu disebut. Ketika salah seorang namanya Ihsanuddin Nursi, pengamat politik Indonesia, itu beliau mengatakan begini, kata beliau, kenapa Barack Obama disingkirkan? Karena ada unsur yang tidak disukai oleh Barack Obama dan kemudian Barack Obama punya satu kegiatan yang ingin keluar daripada itu dengan cara meminjam uang ke tempat yang lain. Kemudian disingkirkan Barack Obama. Naiklah kemudian setelahnya siapa? Donald. Itu dia Bapak Ibu. Jadi banyak kasus-kasus Yahudi itu banyak. Ini Yahudi, bukan Bani Israel. Yahudi. Karena sekarang tidak ada Bani Israel Pak. Yang ada Yahudi sekarang. Sehingga mohon maaf,
dalam kitab mereka itu yang namanya pembunuhan demi kekuasaan bagi mereka itu wajib. Hal yang wajib mereka lakukan. Sampai di sini paham? Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih sebatas pada boykot, itu sebenarnya bagian kecil saja Bapak Ibu. Harusnya kita betul-betul berjuang melawan Yahudi itu. Sampai di sini paham ya Bapak ya? Kita cuman memboikot, mereka membunuh. Jadi bahasa Nabi dalam hadisnya itu sangat tepat sekali. Kalau umat Muslim itu sebagai bangsa, agama yang penganut Islam itu banyak, tapi mereka lemah selemah-lemahnya. Sehingga dikelilingilah oleh orang-orang ahlul kufar untuk memakan mereka. Sekarang itu contohnya Bapak Ibu. Seperti yang tadi kita buat. Jumlahnya orang-orang Yahudi di dunia ini itu hanya tidak sampai 20% dari jumlah umat muslim di dunia. Coba bayangkan. Tapi semua ekonomi dia yang pegang. Ini saya ceritakan Bapak Ibu dalam satu tulisan ini, insya Allah tulisannya tidak salah. Soeharto itu pernah dipermalukan di Bank Swiss. Jadi ketika ini ada kaitannya dengan, sebenarnya agak panjang juga ceritanya. Ini ada kaitannya dengan munculnya kalimat terorisme. Jadi Bapak Ibu, ketika Soeharto di akhir kepemimpinannya, itu Soeharto itu di akhir kepemimpinan, itu sudah mulai kerjasama dengan Amerika. Tapi banyak sekali di antara orang-orang, para kiai dan beberapa orang yang di pesantren itu yang kemudian pernah dekat dengan dia, termasuk salah satunya sahabatnya, menolak untuk kerjasama. Sehingga Bapak Ibu kelak kalimat akhir daripada Amerika ketika Soeharto sampai ke sana munculkan isu terorisme. Dan itu dibahas. Makanya ketika itu para kiai dan santri itu dihabisi. Dan itu yang memunculkan kalimat pertama adalah Amerika. Bukan orang Indonesia dan bukan dari negara yang lain. Pertama sekali kalimat itu dimunculkan oleh orang Amerika. Dan boleh baca dalam buku Api Sejarah. Karangan saya lupa namanya beliau. Jadi Bapak Ibu, Soeharto ketika dia mengutus beberapa orang, termasuk salah satunya Budiono. Tahu Budiono Bapak Ibu? Jelas tahu, masa nggak tahu? Pergi sekolah, kemana sekolahnya Bapak Ibu? Berkeley University. Tahu Berkeley University? Salah satu penganut sistem ekonomi terbaik ketika itu. Jadi salah satu pelajaran sistem ekonomi terbaik ketika itu di Berkeley University. Ini penulisnya Reverison Baswir, sangat terkenal dan pernah dicari orang. Singkat cerita Bapak Ibu, orang-orang yang belajar di Berkeley itu harus mengikuti sistem ekonomi yang ada di situ dan kelak mereka pulang memegang tampuk-tampuk atau tempat-tempat yang bagus. BUMN, keuangan. Itu yang paling penting dulu. Sampai sini paham ya Bapak ya? Itu salah satu sekolah yang dibangun oleh kaum orientalis. Namanya Berkeley University. Untuk menghancurkan perekonomian dunia dan masukkan sistem ekonomi mereka. Dan itu Bapak Ibu, sampai ke Indonesia mereka tempatkan di tempat-tempat terbaik. Jadi mereka sudah pegang dulu ekonomi tadi untuk menghancurkan perekonomian. Sama. Jadi Yahudi itu begitu caranya Bapak Ibu. Mereka sedikit tapi berkuasa. Kita umat Muslim, isinya umat Muslim semua. Tapi kita lemah. Penyakit itu yang disebut oleh Nabi di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya sebagai penyakit wahan. Apa itu kata dia? Li hubbikumud dunya wa karahiyatul maut. Cintanya kalian terhadap dunia dan kemudian kebencian akan kematian. Sampai Soeharto berangkat ke sana, ini sudah mereka sekolahkan ini. Dan mohon maaf, termasuk salah satunya Soeharto menyimpan uang di Bank Swiss. Sampai di sana ada sedikit kalau bahasa kita ini syukuran. Diundanglah Soeharto. Sampai sana Soeharto menjadi kacung. Jangan ada yang tersinggung, memang begitu keadaannya. Dalam tulisan itu. Jadi Soeharto tidak lagi dianggap sebagai seorang presiden ketika itu. Itu di akhir kepemimpinan dia. Jadi muncul berbagai macam isu terkait itu, termasuk salah satunya kelak dikudeta dan lain sebagainya.
Singkat cerita, sudah paham ya Bapak Ibu ya? Kembali kepada jalur kita tadi. Ini cerita sejarah Bapak Ibu, cerita sejarah. Nah, kembali kemudian ke masalah yang tadi. Itulah kemudian ada 3 poin yang paling tidak mengapa mereka menganggap diri mereka berprestasi. Awal gara-gara keprestasian itulah yang dianggap kelebihan, itulah kemudian mereka menganggap orang lain tidak punya kelebihan. Sehingga ketika ada orang yang menganggap dirinya lebih daripada mereka, disitulah kemudian mereka tidak suka. Jadi Bapak Ibu, dalam penjajahan kita itu ada unsur yang disebut dengan gospel, ada gospel dan glory. Ini sejarah lagi yang dibodohkan. Nah, nanti saya sebutkan Bapak Ibu, ada judulnya, ada judul bukunya, Distorsi Sejarah namanya. Jadi sengaja yang menuliskan sejarah itu memang sengaja mereka kaburkan. Salah satunya sejarah Republik Indonesia. Orang Belanda datang, ditulisnya di situ adalah tujuan mereka tujuan penjajah Belanda datang untuk menjajah Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Itu bagian terkecil daripada misi yang sesungguhnya. Misi aslinya gospel. Itu yang pertama. Emas kemudian agama. Agama. Nah, ini kaitannya, kalau ini nanti kaitannya dengan Nasrani. Bukan dengan Yahudi, tapi kaitannya dengan Nasrani. Insyaallah lain waktu kita bahas yang Nasrani. Ini kita bahas dulu Yahudinya. Di dalam Al-Quran cuma 2 yang paling kental memusuhi kita. Yahudi dan Nasrani. Ternyata Yahudi dan Nasrani ini kelak nanti kerjasama dengan munafik tadi. Kaum-kaum munafik untuk menghancurkan Islam. Maka perannya kaum Yahudi dalam merusak tatanan kehidupan umat Islam pada masa baginda Nabi sampai di Madinah. Dan itu kerjasama dengan kaum munafik. Untuk merusak tadi. Mereka yang tak percaya. Kenapa? Karena Nabi sudah pindah dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram. Mereka tidak terima. Kenapa? Karena kami, nenek moyang kami kiblatnya ke sana. Yahudi bilang. Kata kaum Yahudi, kami kiblatnya Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa. Bukan Masjidil Haram. Disitulah kemudian mereka keluar sedikit demi sedikit, Bani Quraizah, Bani Tamim, keluar dari jalur baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Bapak Ibu. Hanya karena Nabi diperintahkan oleh Allah. Kalau mereka betul beriman kepada Allah dan Nabinya, itu mereka akan patuh. Tapi karena mereka tidak beriman karena itu. Karena apa? Karena ada kesamaan dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi dengan nenek moyang mereka. Itulah kemudian alasan mereka untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita mereka keluar. Mereka buat kerusuhan. Kelak mereka yang kelak dibangun namanya Piagam Madinah. Yang mengingkari adalah mereka juga. Siapa yang mengingkari? Bani Quraizah, Bani Tamim, dan bani-bani yang lain. Dan kelak orang-orang itu yang diusir oleh baginda Nabi dari Madinah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Yahudi. Setiap hari mereka punya kebencian. Mereka tidak pernah berhasil membunuh baginda Nabi. Dari mereka tidak berhasil menghasut Nabi. Dari mereka tidak pernah berhasil mengajak Nabi ke jalan untuk kembali kepada Baitul Maqdis. Menghasut orang-orang kemudian untuk memberontak kepada Nabi. Sampai mereka diusir dari tanah kelahiran mereka. Yang memang ketika itu mereka orang Yahudi sempat bermukim di Madinah. Yang kemudian diusir oleh Nabi. Rasa sakit hatinya makin naik. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Awal mula kebencian yang mendalam ketika mereka diusir dari Mekah dan Madinah. Karena dianggap sebagai pemberontak dan perusak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampailah saat ini. Nah, dari sifat itulah kemudian muncul kebencian yang mendalam. Satu, urusan agama. Yang kedua, urusan riasah, tahta. Yang ketiga, muncul kebencian mereka disebabkan karena nabinya bukan dari mereka. Dan yang keempat, kebencian yang mereka tanam dalam diri mereka karena keterusiran mereka dari mereka anggap itu tanah kelahiran mereka dan mereka terusirlah di situ. Termasuk nanti Bapak Ibu salah satu mereka terusir dari negara Mesir yang dulu tempat nenek moyang mereka tinggal. Siapa itu? Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam dan anak-anaknya. Dan itu keturunan Bani Israel. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik. Nah,
Dibuatlah isu oleh para ketika itu, ketika Islam sudah runtuh, Islam runtuh, yang naik peradaban barat, maka terjadi pertempuran yang disebut dengan antara barat dan timur. Sampai sini paham? Jadi barat dan timur itu Bapak Ibu berantem. Berantemnya apa? Karena Timur Tengah dan Eropa. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Berantem nih Timur Tengah dan Eropa. Singkat cerita Bapak Ibu, yang Timur Tengah tak nampak lagi, yang Eropa yang naik barat. Peradaban barat muncul setelah runtuhnya Turki Utsmani naik. Disinilah Bapak Ibu mereka punya gaung, semua mereka rubah. Baik dari sejarah, nilai agama, mereka singkirkan semua. Yang berbau bahasa Arab mereka singkirkan semua. Tidak boleh ada unsur, tidak boleh ada unsur peninggalan-peninggalan Islam yang nampak. Tak boleh. Baik di Andalusia, baik di Mongol, baik di Turki, baik di Mesir, baik dimanapun, tidak boleh ada muncul. Dihabisin semua. Sampai sini paham? Dihabisi, pokok jangan ada yang tersisa. Kenapa? Dalam buku mereka, ini nanti ada kaitannya kerjasama antara Yahudi dan Nasrani, kerjasama. Di sini baru nampak kerjasamanya nanti Bapak Ibu. Antara Yahudi dan Nasrani nampak kerjasamanya untuk menghancurkan Islam. Kenapa? Dalam kitabnya Nasrani, dalam kitab orang Nasrani itu sudah nampak. Apa nampak? Nampak kebangkitan Islam. Ternyata dalam kitab Talmud juga sama. Mereka tidak pengen Islam itu bangkit kembali. Sehingga bagaimana caranya, apapun caranya akan mereka lakukan Islam agar Islam tidak berjaya lagi. Tapi mereka tahu bahwa Islam itu bakal bangkit. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi karena pengetahuan mereka, cerdas mereka, sehingga dibuatlah kemudian dikaburkanlah sejarah terlebih dahulu. Setelah sejarah nanti baru budaya, setelah budaya baru pendidikan, setelah pendidikan baru yang lain. Jadi banyak Bapak Ibu yang dikaburkan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, muncullah ilmuwan-ilmuwan Eropa, ilmuwan-ilmuwan Barat yang tidak mengakui nilai-nilai agama di dalam ilmu pengetahuan. Muncullah bahasa bahwa kecerdasan orang-orang Yahudi itu secara genetik ketika bermunculan para ilmuwan-ilmuwan Eropa yang berasal dari Yahudi. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Dianggaplah Albert Einstein itu Yahudi. Marco Polo dianggap Yahudi padahal bukan Yahudi. Dan banyak itu isu-isunya Bapak Ibu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Ini sejarah. Sehingga muncul. Dan nanti Bapak Ibu ada banyak nama yang merubah itu. Mereka belajar ke Turki Utsmani. Mereka belajar kepada ulama-ulama Islam. Tapi kemudian mereka bawa itu buku-bukunya ke sana. Mereka rubah dari bahasanya, bahasa Arab. Mereka rubah ke bahasa mereka. Ada yang Inggris, Persia dan lain sebagainya. Tapi kemudian mereka ajarkan kepada anak-anak mereka, keturunan generasi mereka. Tapi singkat cerita nilai-nilai keagamaan mereka singkirkan. Sehingga yang dipahami oleh kelompok-kelompok Barat, yang dipahami oleh anak-anak sekarang di bagian Eropa sana, yang namanya ilmu itu bebas nilai. Sampai sini pahami Bapak Ibu ya? Karena bagi mereka nilai-nilai agama itu merusak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, inilah urutannya dari belahan Yahudi. Belum ada urutan dari belahan Nasrani yang membenci. Nanti kapan-kapan kita bahas Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya di mana letak perang pemikirannya? Berawal dari kebencian. Dan saya sudah ceritakan dulu di awal, sudah kita ceritakan. Bagaimana Ratu Elizabeth membunuh orang Islam. Bagaimana Raja Louis kemudian ditawan. Bagaimana Raja Ferdinand kemudian bertekuk lutut terhadap orang-orang Muslim. Bagaimana orang-orang para raja-raja kemudian di Inggris itu tidak kuat, tak mampu, tak sanggup. Pembesar-pembesar Eropa tak sanggup melawan Islam dalam jalur perang. Mereka tidak pengen Bapak Ibu. Mulailah saat itu mereka tidak pernah berperang dengan kita. Tapi mereka berperang dengan pikiran bagaimana mereka membangun sekolah-sekolah. Dan itu butuh waktu berabad-abad. Kenapa mereka membangun itu? Karena kalau dengan jalur perang mereka tidak mungkin sanggup. Karena Islam identik dengan kalimat jihad. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka harus jihad.
Harus begitu. Ya. Tapi pemahaman mereka terhadap jihad itu sebenarnya tidak seperti sama dengan pemahaman kita. Kita berbuat baik kepada orang tua jihad. Mencari harta untuk anak istri jihad. Tapi bagi mereka pemahaman jihad itu adalah yang mereka anggap sebagai terorisme. Ini Bapak Ibu jalurnya Bapak Ibu. Nah, apa yang kemudian mereka lakukan? Yang pertama Bapak Ibu yang mereka lakukan adalah bagaimana merusak pola pikir masyarakat dengan memunculkan bahasa New World Order. Terbangunnya tatanan kehidupan yang baru. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ketika COVID bahasa ini keluar. Secara tidak sengaja keluar. Munculnya tatanan kehidupan yang baru. Bapak Ibu tahu bahasa itu kapan dimunculkan? 1910. Baru sudah dimunculkan bahasa New World Order itu oleh Yahudi 1910. Siapa yang memunculkan itu? Saya lupa namanya Bapak Ibu. Salah satu pembesar Yahudi ketika meminta tanah kepada Sultan Abdul Hamid. Jadi ketika dia minta tanah kepada Sultan Abdul Hamid menolak meskipun hanya sedikit. Sultan Abdul Hamid tak mau kasih. Kemudian mereka tanamkan dalam diri mereka, mulai saat itu kebencian mereka bertambah, bagaimana mereka kerjasama. Mereka panggil Yahudi yang ada di Jerman, mereka panggil Yahudi Perancis, mereka panggil Yahudi Inggris. Kemudian mereka buat bagaimana caranya menghancurkan Turki Utsmani ketika itu. Dengan memunculkan satu gerakan yang disebut dengan New World Order. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Wah ini berat pagi ini kata Bapak. Tenang Bapak Ibu, itu bahasa-bahasa yang mungkin kita anggap lewat aja lah. Tapi Bapak Ibu, yang perlu kita pahami adalah disinilah pola pikir perang kita Bapak Ibu dengan mereka di situ. Kita berperang dengan mereka di situ. Kita disuruh mengikuti jalur mereka. Tapi apa yang mereka inginkan saat ini sudah tercapai. Apa yang diinginkan oleh mereka sudah tercapai. Hanya saja kita belum mengikuti agama mereka. Itu saja. Tapi secara gerak mereka sudah. Ketika mereka mengatakan kelak orang-orang akan mengikuti langkah kami, gerak mereka akan menjadi budak kami. Betul. Hampir semua negara sekarang mengikuti permainan mereka. Hampir semua negara mengikuti permainan mereka. Hampir semua dalam masalah makanan, masalah produk juga, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Yang diikuti oleh orang dan sulit untuk lepas daripada itu. Kesehatan sama. Apa namanya kalau kesehatan itu organisasinya? WHO apa? WHO. Tahu ya Bapak Ibu WHO ya? Sama Bapak Ibu. Jangan dibilang, mohon maaf, jangan dibilang itu PBB. PBB itu yang pegang siapa? Ketidakberanian mereka terhadap Israel tinggi sekali. Jadi jangan salah, itu susunan dan semua sistem dan itu semua sudah dibuat. Gitu. Makanya bahasanya mohon maaf ada yang bilang COVID itu dibuat. Sepakat atau tak sepakat? Berarti kalau yang sepakat itu memang benci kali nampaknya. Betulkah begitu? Apakah COVID itu dibuat? Bermunculan persepsi Bapak Ibu. Baik ada yang sepakat, ada yang tak sepakat. Itu terserah. Terserah Bapak Ibu. Mau sepakat atau tak sepakat terserah. Setiap orang punya kebebasan dalam berpikir. Artinya Bapak Ibu, kalau saya mengatakan, artinya yang namanya buatan itu mesti ada. Yang namanya buatan itu mesti ada. Karena memang penguasaan dunia itu harus melalui jalur-jalur strategi yang tepat. Kalau tidak bagaimana bisa? Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Dan itu diajarkan oleh Yahudi itu sendiri. Bayangkan ketika mereka merusak Nabi, cara mereka tidak bisa lagi merusak Nabi. Karena tak bisa merusak Nabi, mereka buat tipu daya. Dapatlah tipu daya. Mereka buat fitnah terhadap Siti Aisyah. Orang munafik diiyakan oleh kaum Yahudi. Yang kedua, ketika Nabi di Madinah, mereka buat isu Muhammad itu pendusta. Yang buat siapa? Kaum Yahudi. Diiyakan oleh kaum munafik. Coba bayangkan. Muhammad dituduh, Nabi Muhammad dituduh pendusta pada masa itu. Coba bayangkan. Pada masa Nabi masih ada. Nabi dianggap pendusta.
Meskipun yang ikut tidak banyak, tapi satu orang saja yang percaya dengan perkataan mereka, itu sudah untung bagi mereka. Siapa yang pelopornya? Yahudi. Kemudian siapa yang mengiyakan? Kaum munafik. Coba bayangkan, untuk menghancur. Perlu kerjasama untuk menghancurkan Islam. Yang harus kita pahami saat ini adalah, kita yang sadar dan tahu harus berhati-hati. Mereka tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita mengikuti gerak mereka. Nah, apa yang mereka maksud dengan gerak mereka? Mereka paham hadis Nabi, paham. Bahkan yang menuliskan indeksasi hadis itu bukan orang muslim, non-muslim, orientalis. Bahkan yang menuliskan kamus terbesar, kamus bahasa Arab terberat di dunia dan masyhur di dunia itu, namanya Munjid. Itu bukan orang Islam, non-muslim, orientalis. Bahkan tidak beragama, dianggap sebagai ateis. Kalau yang tadi menulis indeksasi hadis, dia Kristen, Nasrani. Coba bayangkan. Cara mereka untuk menjauhkan kita daripada agama. Bukan mereka tak paham, karena mereka paham hadis, karena mereka tahu Islam bakal bangkit, disitulah kemudian mereka menginginkan perpecahan di antara Islam itu sendiri. Makanya dibuatlah gerakan untuk menghancurkan Islam. Nah, apa yang mereka lakukan untuk menghancurkan Islam? Yang pertama, namanya tashkik. Apa namanya tashkik? Kita ambil yang nomor 2 dulu. Sebut dengan raibun. Tahu raibun? Rayyaba, taryib atau targhib atau tashkik lah dulu. Tashkik. Tashkik itu Bapak Ibu, membuat orang muslim itu ragu dengan agama dia sendiri. Kita ambil contoh. Rukun iman ada berapa? Ini Bapak Ibu harus paham nih jalurnya. Di mana penyimpangan mereka. Rukun Islam ada 6. Rukun iman, maaf. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Sekarang bagaimana cara mereka membuat orang tidak percaya kepada Allah? Bagaimana cara mereka? Mereka tidak katakan, Tuhan kalian itu tidak berkuasa. Zaman dulu itu, nanti kelak Bapak Ibu lawannya misionaris. Ini dari jalur Kristen, nanti kita bahas. Ada kita bahas waktunya. Itu nanti jalurnya, jalur perusaknya dari jalur itu, misionaris. Para kaum misionaris itu akan ajak kita duduk untuk berdebat. Di mana Tuhanmu? Mengapa Tuhanmu tidak ada? Kenapa Tuhanmu tidak membantumu? Dan itu sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat, bukan sahabat waktu itu, seorang pemuda ingin membunuh Nabi. Berada di belakang Nabi, dia bawa pedang. Dia ingin membunuh Nabi. Setiap kali dia ingin membunuh Nabi, menghunuskan pedang kepada Nabi, dia terjatuh. Setiap dia ingin menghunuskan pedang kepada Nabi, dia terjatuh. Sampai 3 kali. Kemudian dikatakan, siapa Tuhanmu? Sampai tidak bisa membunuhmu. Nabi katakan, Qul huwallahu. Ini sejarah sebab turunnya Qul huwallahu ahad. Oleh sebagian ulama Al-Quran mengatakan. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Tapi kemudian Nabi ambil pedang tadi. Ketika pedang Nabi ambil, kemudian Nabi hunuskan kepada pemuda tersebut. Sekarang siapa yang menolong Anda? Tidak ada. Semenjak saat itu pemuda yang ingin membunuh Nabi masuk ke dalam Islam. Membuat orang untuk bisa mengatakan tidak terhadap Islam itu sulit. Karena sudah masuk. Sekarang pertanyaannya, ketika sudah masuk ke dalam Islam, coba Bapak goyang. Udahlah kamu tidak usah Islam aja lah, kafir aja lah. Tidak semudah itu kan. Tidak semudah itu orang keluar daripada Islam. Tidak semudah itu orang tidak percaya kepada Allah. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah katakan mereka beriman kepada Allah. Tapi pertanyaannya adalah iman kepada Allah dalam konteks apa? Di sini kemudian dibuat dikaburkan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Mereka rubah mindset masyarakat tadi, orang-orang Islam tadi, orang-orang beriman tadi, bagaimana tidak beriman kepada Allah. Mereka bawa bahasa yang sama. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kemudian mereka buat sebelum turunnya surat itu, apa kata orang kafir itu kepada Nabi Muhammad? Sekarang begini ajalah. Engkau hari ini kami menyembah Tuhanmu. Besok kami menyembah Tuhan, hari ini engkau menyembah Tuhan kami. Besok kami menyembah Tuhanmu. Di sini sejarah muncul Bapak Ibu. Ini sebab turunnya Qul ya ayyuhal. Sampai paham? Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ini sejarah turunnya. Nah sekarang pertanyaannya apa kaitannya dengan buat ragu-ragu tadi?
Caranya dikaburkanlah. Tidak seperti itu. Oke, kita tidak usah menyembah Tuhan mereka. Tapi cukup dengan menyebutkan selamat kepada mereka. Toh juga nggak mengganggu iman. Toh nggak juga mengganggu akidah. Ini bahasa Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya yang diangkat apa? Imannya atau akalnya? Muncullah bahasa dalam perkataan orang-orang pintar. Oh iya, kan tidak merusak akidah. Oh, cuma ucapan aja kok, tergantung pada hati. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini bahasa sederhana tapi merusak akidah. Makanya kenapa majelis ulama mengharamkan mengucapkan selamat kepada setiap. Dan ini sudah masalah tahunan. Cara mereka merusak. Oke, kalau gitu kita kerjasama sajalah. Tidak apa-apa, kalian punya agama masing-masing, kami punya agama. Oke, tapi kemudian kita kerjasama saja dalam segala bidang. Oke, kerjasama. Mereka berikan pekerjaan dan lain sebagainya. Mereka berikan beasiswa. Ingat-ingat Bapak Ibu, mereka berikan beasiswa untuk sekolah. Yang memberikan beasiswa itu non-muslim apa muslim? Non-muslim. Sekarang pertanyaannya, orang yang sudah diberikan beasiswa bisa nggak menyalahkan apa yang mereka lakukan? Sulit. Sulit. Bisa, tapi sulit. Kalau mereka tidak punya iman yang kuat, rusak. Balik ke sini, habis kita. Saya punya guru yang bertahan. Namanya Profesor Dr. Faisal Ismail. Kuliah di McGill University, balik masih kuat iman dan bertahan. Dan justru dia yang melawan daripada gurunya, yang ketika itu gurunya adalah Nur Khalis Majid. Yang sama-sama keluar dari tempat yang sama. Dan dia lawan. Cara mereka merusak. Ini bahasa sederhana, saya tak pakai bahasa, saya tidak gunakan bahasa buku. Tapi begitu cara mereka meragukan kita, iya. Dibuatlah kemudian kecintaan manusia terhadap dunia. Apa yang disukai mereka buat, mereka berikan. Ambillah, tak masalah. Kenapa mereka mengatakan demikian? Ya kami tidak butuh. Jelas mereka nggak butuh karena mereka yang pegang. Sampai sini paham Bapak Ibu? Apapun akan mereka lakukan. Itu yang disebut dengan membuat kita orang-orang beriman dengan agamanya pun kita ragu. Tidak mau kita ragu dengan Islam itu sendiri. Makanya bahasa Nabi kelak akhir zaman itu, Islam itu akan sebagai agama yang akan dianggap sebagai agama yang aneh. Bada'al Islam gharib wa sayaudu kama bada'al gharib fatuba lil ghuraba. Jadi Islam itu muncul dengan aneh, kan tak ada tahu. Cuma Nabi, Siti Khadijah, Abu Bakar yang tahu pertama sekali Islam. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kelak di akhir zaman sama. Apa maksudnya? La yabqal Islam illa ismuh. Kata Nabi, tidak di akhir zaman itu nanti Islam itu tidak akan ada kecuali namanya saja. La yabqal Quran illa rasmuh. Al-Quran pun tak ada. Yang ada cuma tulisannya. Maksudnya apa? Tak ada lagi orang yang belajar Al-Quran. Tak ada lagi orang yang bersifat seperti Al-Quran. Tidak ada lagi orang yang menegakkan nilai-nilai agama Islam. Hanya saja banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak ada yang mau menjalankan nilai agama Islam itu sendiri. Pertanyaannya mulai terasa apa tidak? Sudah mulai terasa atau belum? Belum Ustaz. Oke, kita tunggu saja. Sampai sini paham Bapak? Orang ragu dengan agama. Mereka ragu dengan nilai itu sendiri. Coba bayangkan. Sudah kita jelaskan Pak. Keraguan umat muslim terhadap agama dia sendiri. Kalaulah kita yang beragama Islam ragu dengan keislaman kita. Pertanyaannya adalah orang non-muslim semakin kuat mereka untuk menghancurkan kita. Sampai sini paham Bapak Ibu? Yang kedua, namanya targhib sebelum terakhir. Oh, kita anggap yang terakhir karena sudah jam 6.30. Jam berapa Bang selesai? Sudah habis kan? Targhib. Bapak Ibu, targhib tadi tahu? Ini disebut dengan kebarat-baratan. Barat-baratan, westernisasi. Betapa kuatnya kita dilanda arus westernisasi. Pakaiannya sampai saat ini kita masih merasakan. Coba lihat perempuan-perempuan pakaiannya bagaimana. Laki-laki pakaiannya. Dulu orang tidak ada kenal celana jin, celana setan, celana hantu itu tak ada yang kenal. Sekarang hampir semua pakai celana setan, celana jin, celana hantu. Pakai semua. Bayangkan Bapak Ibu, mudahnya kita terpengaruh. Makanya mereka enak saja. Yang mereka manfaatkan siapa? Public figure. Yang dimanfaatkan adalah public
Karena kalau mereka yang turun langsung untuk merubah peradaban itu sulit. Karena mesti ditolak. Maka gunakanlah orang dalam untuk menghancurkan kelompok itu tersebut. Jadi untuk menghancurkan satu kelompok itu mudah. Bangun pengkhianat dalam kelompok tersebut. Jadi untuk membangun satu kelompok, ini kita permisalkan. Ada satu kelompok, itu untuk menghancurkan satu kelompok itu caranya, itu tidak bisa langsung tiba-tiba masuk, kemudian hancurkan, tidak bisa. Caranya bagaimana? Cari salah satu di antara mereka yang sedikit imannya agak kurang. Ambil. Goyahkan iman mereka, susupi dengan keuangan. Susupi dengan ekonomi, susupi dengan politik. Kelak dia bakal jadi pengkhianat di antara kelompok tersebut. Itulah yang kemudian menghancurkan. Kita tidak perlu lagi. Jadi kita gunakan lisan orang lain untuk menghancurkan kelompok mereka sendiri. Saling menghasut antara satu dan yang lain. Sampai sini paham Bapak Ibu? Yang terjadi apa? Dalam bahasa Nabi, dalam hadis Nabi itu, yang muncul kelak di akhir zaman itu seperti itu. Umat muslim itu dikelilingi oleh orang-orang ahlul kufar. Tapi orang-orang ahlul kufar ini mengelilingi umat muslim untuk memakan umat muslim tadi. Untuk memerangi umat muslim. Siapa yang kemudian berada di situ? Para munafik-munafiknya tadi. Siapa mereka-mereka itu yang menjadi kacungnya para ahlul kufar tadi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Kita sampai nomor 2. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman. Paling tidak kita bisa sadar dengan keadaan saat ini Bapak Ibu. Artinya kembali kepada khittah yang sesungguhnya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lebih baik merasakan sakit daripada harus merasakan manis tapi keluar daripada jalur yang ditentukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. افتح لنا أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الجنة وأبواب التوبة وأبواب المغفرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم جنبنا من الرياء والربا والنفاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.